Bunyi apa ini? Ya udah, nyanyi dulu yuk. Surah Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Urutannya di Al-Quran ke-108, Wahyu ke-14 setelah Al-Aziyat, diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Hey, Al-Kautsar dinamakan surat Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Assalamualaikum Ananda yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri yang insya Allah pada kesempatan hari ini Bunda akan menyampaikan tausiah singkat dengan materi Quran Surat Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Oh iya, Bunda mau nanya nih, hari ini Ananda di rumah bisa bernapas gak? Coba Bunda tanya ya. Coba sekarang kita bernafas bareng-bareng. Alhamdulillah masih bisa bernapas. Dan sekarang coba pegang hidungnya. Masih ada hidungnya? Nah, masih ya. Nah, kebayang ya kalau hidung kita menghadap ke atas, terus lubangnya pas hujan-hujanan, gimana rasanya ya? Pasti bluk, bluk, bluk. Pas ketika setiap nafas, pasti rasanya sakit karena hidungnya kemasukan air. Nah, itu semua adalah nikmat. Nikmat dari siapa? Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah beramal soleh dan beribadah. Di antaranya ialah 1. Mensyukuri menggunakan hati, mengakui dan meyakini jika semua nikmat yang kita rasakan hanyalah semata-mata berasal dari Allah, dan kita sebagai manusia menjadi perantara sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah atas segala kehendaknya. Yang kedua, mensyukuri dengan lisannya. Seorang hamba yang selalu bersyukur, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan untuk berzikir serta mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah atau kalimat yang baik dan tidak berbicara kotor ataupun kasar. Yang ketiga, mensyukuri dengan menggunakan anggota tubuh. Melakukan banyak ketaatan hanya kepada Allah dan tidak menggunakan anggota tubuh hanya untuk tujuan kemaksiatan. Misalnya, mata hanya dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga dipakai hanya untuk mendengar yang bermanfaat. Dan anggota tubuh lainnya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, mensyukuri dengan pola hidup sehat. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara menjaga makanan, beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Nah, maksud dari menjaga makanan di sini yaitu salah satunya misalnya makan makanan yang sehat, bergizi, dan halalan thayyiban. Jadi makanlah makanan yang baik dan halal. Terus istirahat yang cukup itu misalnya itu tidur tidak terlalu malam. Nah, maksimal ya jam 9 itu udah pada tidur ya Ananda semuanya. Kenapa? Karena biar nanti ketika waktunya sholat subuh kita tidak kesiangan ya. Lalu
berolahraga. Nah, berolahraga di sini ini sangat penting ya, karena jika kita rajin olahraga maka tubuh kita pun akan sehat dan kuat ya. Nah, lalu selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu mensyukuri dengan senyuman ya. Nah, senyuman di sini menjadi salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Nah, juga senyuman ini bisa menjadikan energi yang positif bagi orang lain. Nah, jadi anak itu ya nggak boleh menjadi anak yang selalu murung, cemberut, nggak boleh, atau sedih-sedih, nggak boleh ya. Jadilah anak yang selalu ceria ya, ceria dan tertawa dengan bahagia ya. Nih ada singkatannya nih dari Bunda, anak yang BSM, bermanfaat, selalu ceria dan menyenangkan. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu mensyukuri dengan harta. Nah, maksudnya apa ya? Jadi mensyukuri dengan harta itu di sini yaitu dari harta ini maksudnya bersyukur dengan rezeki yang kita peroleh. Nah, baik itu rezeki yang kita peroleh mau sedikit ataupun banyak, kita tetap harus bersyukur. Rezekinya sedikit, alhamdulillah. Jika rezekinya banyak, lebih alhamdulillah. Tidak lupa untuk selalu sedekah. Nah, seperti di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ada yang tahu tidak ya cara mensyukuri nikmat Allah yang sesuai dengan surah Al-Kautsar? Nah, kemarin sudah dipelajari kan? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu ayat kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Baiklah, jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda yang solih dan solihah, di akhir video ini Bunda akan mempersembahkan sebuah film tentang rasa bersyukur. Semoga Ananda semuanya dapat menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu, yuk kita langsung saja simak film video berikut ini. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa.
Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata Nah, bisa hidup Ananda yang tanpanya. solih dan Tiba-tiba saja solihah, di kita akhir keluhkan video ini saat Bunda melangkah di akan bawah teriknya. mempersembahkan sebuah film Hanya karena kita tentang tak pernah rasa melihat bersyukur. bahwa di sisi kita Semoga ada Anda yang lebih semuanya berat dapat dalam melangkah, menginspirasi dan dia tak sedikit pun memotivasi mengeluh, dalam tunduk kehidupan sabar, sehari-hari. namun Kalau terus gitu, yuk kita melangkah. langsung saja simak film video berikut ini. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, melihat mereka yang tak semampu kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.